Saudara-saudara, mari kita tarik napas dalam-dalam, lalu kita bayangkan suasana Indonesia di awal tahun 1960-an. Sebuah negeri muda yang baru merdeka, baru saja melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme, sedang mencari bentuk, mencari arah, mencari jati diri. Bung Karno, sang proklamator, terus berdiri di podium-podium rakyat, mengobarkan semangat revolusi yang belum selesai. Ia bicara tentang revolusi nasional, tentang demokrasi terpimpin, tentang Nasakom, persatuan antara nasionalis, agama dan komunis, yang ia anggap sebagai fondasi untuk menyatukan bangsa yang penuh keragaman. Namun di balik retorika itu, riak-riak ketegangan makin terasa. Partai Komunis Indonesia, PKI, tumbuh sangat cepat. Dari sebuah partai yang pernah ditindas setelah pemberontakan 1948, PKI bangkit kembali di era 1950-an, hingga awal 1960-an, menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Mereka punya jutaan anggota dari kalangan petani, buruh, pemuda, bahkan intelektual. Dengan organisasi sayap yang begitu luas, PKI tampak seperti raksasa politik yang siap menantang siapapun yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu, di sisi lain, ada tentara, khususnya Angkatan Darat. Para jenderal melihat pertumbuhan PKI dengan penuh curiga. Bagi mereka, komunis adalah ancaman ideologis, ancaman terhadap agama, ancaman terhadap Pancasila. Banyak perwira muda di Angkatan Darat yang menganggap PKI tidak boleh dibiarkan berkembang lebih jauh. Disinilah muncul sosok Soeharto. Seorang jenderal yang waktu itu masih relatif tenang, tidak terlalu menonjol, tetapi punya posisi strategis sebagai Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Soeharto dikenal bukan sebagai orator ulung seperti Bung Karno, bukan pula sebagai ideolog seperti D.N. Aidit, ketua PKI. Ia lebih banyak diam, mengamati, lalu bertindak pada saat yang tepat. Di awal 1960-an, Soeharto menyaksikan sendiri bagaimana negeri ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada Soekarno dengan ide persatuan Nasakom, berusaha merangkul PKI agar tetap berada dalam kendali negara. Di sisi lain ada ketegangan ideologis yang tajam, baik di dalam militer maupun masyarakat luas. Kaum agama merasa terancam dengan propaganda PKI yang anti-agama. Kaum nasionalis juga mulai khawatir, jangan-jangan PKI suatu hari akan mengambil alih negara. Situasi makin panas ketika ekonomi Indonesia terpuruk. Inflasi meroket, harga-harga kebutuhan pokok melambung, rakyat di desa maupun kota mulai gelisah. PKI dengan cerdiknya masuk ke tengah kegelisahan itu, mengorganisir demonstrasi, melakukan aksi sepihak, bagi-bagi tanah, mendesak pemerintah agar lebih radikal. Sementara Angkatan Darat mencoba membatasi ruang gerak mereka, bentrokan-bentrokan kecil di tingkat desa hingga kota tidak terhindarkan. Saudara-saudara, bayangkanlah suasana waktu itu. Indonesia bukan sekadar sedang membangun, tetapi sedang bergolak. Ideologi saling bertabrakan, kekuasaan diperebutkan, dan di atas semuanya ada Bung Karno yang mencoba tetap menjadi pengendali revolusi, tetapi kesehatan beliau mulai menurun dan keputusannya makin sering dipertanyakan. Pada saat itulah muncul sebuah peristiwa yang mengubah jalannya sejarah bangsa. Malam itu beberapa perwira Angkatan Darat diculik dari rumah mereka. Sebagian ditemukan tewas, sebagian hilang. Para jenderal yang selama ini dikenal sebagai lawan politik PKI mendadak menjadi korban. Kabar simpang siur menyebar cepat. Jakarta diliputi ketegangan. Disinilah nama Soeharto mulai naik ke panggung sejarah. Ia, Panglima Kostrad yang selama ini cenderung low profile, tiba-tiba mengambil alih kendali. Ia memimpin pasukan, menguasai titik-titik strategis di Jakarta, lalu mengumumkan kepada publik bahwa ia sedang mengembalikan keamanan negara. Bung Karno sendiri tidak segera bertindak. Disitulah celah muncul, celah yang digunakan Soeharto untuk meneguhkan langkahnya. Namun saudara-saudara,
Mari kita berhenti sejenak. Pertanyaan besar kemudian muncul. Siapa sebenarnya dalang di balik G30S? Bagaimana peran PKI? Apakah mereka benar-benar satu-satunya pelaku? Dan yang tak kalah penting, apa pengakuan Soeharto tentang semua ini? Itulah yang akan kita telusuri dalam kisah panjang ini. Kita akan melihat bagaimana Soeharto berbicara tentang komunisme, bagaimana ia membingkai G30S, bagaimana ia menuliskannya dalam memoir, serta bagaimana ia menolak memberikan pengakuan yang lebih dalam tentang peristiwa yang menewaskan ratusan ribu orang setelahnya. Segmen pertama ini hanyalah pintu masuk, sebuah latar untuk memahami betapa kompleksnya suasana Indonesia sebelum G30S, betapa besar ketegangan antara PKI, militer dan Soekarno, serta betapa tepat waktunya Soeharto muncul ke panggung. Dalam segmen berikutnya, kita akan membahas lebih jauh bagaimana sebenarnya pandangan Soeharto tentang komunisme, apa yang ia katakan dalam pidato dan bukunya, dan bagaimana ia menegaskan bahwa komunisme adalah musuh bangsa. Saudara-saudara, setelah kita memahami latar belakang ketegangan politik Indonesia awal 1960-an, sekarang kita masuk ke sosok yang kelak akan mengendalikan negeri ini lebih dari 3 dasawarsa. Soeharto. Berbeda dengan Bung Karno yang dikenal penuh semangat retorika, atau dengan D.N. Aidit yang piawai dalam menggerakkan massa, Soeharto dikenal sebagai figur yang jarang berbicara banyak. Tetapi di balik sikapnya yang tenang, ia menyimpan pandangan yang tegas, terutama terhadap komunisme. Bagi Soeharto, komunisme adalah ancaman yang nyata. Pandangan ini bukan hanya ia ucapkan setelah G30S, melainkan sudah mengendap sejak lama di tubuh Angkatan Darat. Banyak perwira Angkatan Darat, terutama mereka yang pernah bersentuhan dengan pemberontakan Madiun tahun 1948, mewarisi trauma dan kebencian mendalam terhadap PKI. Soeharto, meski bukan perwira yang tampil paling keras di depan, menyerap atmosfer itu. Dalam buku memoarnya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang disusun bersama G. Dwi Payana dan Ramadan KH, pada tahun 1989, Soeharto menulis dengan tegas, komunisme tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia karena tidak mengakui Tuhan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kalimat itu mencerminkan garis pandang Soeharto. Bagi dia, perbedaan ideologi bukan sekadar perbedaan politik, melainkan perbedaan mendasar tentang moral dan nilai kehidupan. Ia menempatkan komunisme sebagai musuh dari Pancasila, musuh dari ketuhanan, musuh dari tatanan sosial bangsa. Saudara-saudara, kita bisa melihat betapa konsistennya Soeharto dalam mengulang narasi ini. Dalam berbagai pidato setelah ia berkuasa, istilah bahaya laten komunisme selalu muncul. Kata-kata itu menjadi mantra politik Orde Baru. Bahaya laten artinya sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu mengintai, siap muncul kapan saja jika rakyat lengah. Mengapa istilah ini penting? Karena dengan menyebut komunisme sebagai bahaya laten, Soeharto punya alasan untuk terus-menerus menjaga kewaspadaan bangsa. Dengan alasan itulah, kontrol politik diperketat, pers dilemahkan, organisasi masyarakat diawasi, bahkan pembicaraan sejarah pun diseragamkan. Soeharto juga kerap menyampaikan bahwa komunisme adalah ideologi impor, bukan asli Indonesia. Ia menekankan bahwa bangsa Indonesia punya Pancasila yang lebih sesuai dengan budaya gotong royong, keagamaan, dan rasa kekeluargaan. Dengan begitu, ia menolak tegas klaim PKI bahwa mereka adalah partai yang paling dekat dengan rakyat kecil. Namun menariknya, meskipun Soeharto begitu keras menolak komunisme, ia tidak pernah menampilkan dirinya sebagai seorang ideolog. Ia bukan pemikir politik yang mendalam seperti Bung Karno. Ia lebih banyak membingkai persoalan secara sederhana. Komunisme salah karena tidak bertuhan, komunisme salah karena menghalalkan segala cara, komunisme salah karena mengancam negara. Saudara-saudara, mari kita berhenti sejenak dan melihat lebih luas.
Pandangan anti-komunis Soeharto ini sebenarnya sejalan dengan pandangan banyak pihak di masa itu, termasuk negara-negara barat. Amerika Serikat misalnya sedang gencar menjalankan politik global yang dikenal sebagai Perang Dingin, menahan laju pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok. Bagi Amerika, keberadaan PKI yang begitu besar di Indonesia adalah ancaman langsung. Maka ketika Soeharto tampil dengan wajah tegas anti-komunis, ia mendapat simpati dan dukungan dari dunia barat. Pandangan Soeharto tentang komunisme juga menjadi dasar pembenaran atas tindakannya setelah G30S. Ia menegaskan bahwa semua langkah keras, semua penumpasan, semua pembatasan dilakukan demi menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme. Tapi saudara-saudara perlu dicatat, Soeharto tidak pernah menjelaskan lebih detail bagaimana ia secara pribadi membangun pandangan itu. Ia tidak pernah menuliskan pengalaman pribadi yang membuatnya anti-komunis. Ia hanya mengulang garis besar yang sesuai dengan narasi Orde Baru. Seolah-olah baginya tidak perlu ada penjelasan panjang. Cukup dikatakan bahwa komunisme itu salah dan bangsa Indonesia harus menolaknya. Dalam wawancara dengan jurnalis asing, Soeharto juga konsisten dengan pandangan ini. Misalnya, ketika ia ditanya oleh media barat pada tahun 1970-an, mengapa ia begitu keras terhadap PKI, ia menjawab singkat, "Komunisme bertentangan dengan Pancasila. Itu saja sudah cukup bagi saya jawaban yang singkat, tegas, tanpa banyak retorika." Saudara-saudara, disinilah kita bisa melihat gaya khas Soeharto. Ia bukan pemimpin yang berbicara panjang lebar soal teori. Ia memilih kalimat singkat tetapi mengandung kekuasaan. Dan kalimat itu diulang berkali-kali hingga menjadi doktrin yang mengakar di benak masyarakat. Ini memberi kita gambaran bahwa posisi Soeharto terhadap komunisme sangat jelas. Ia memandangnya sebagai musuh ideologis, musuh bangsa yang harus diberantas. Pandangan inilah yang menjadi fondasi seluruh narasi Orde Baru. Kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan masuk ke malam paling mencekam dalam sejarah bangsa. 30 September 1965. Bagaimana Soeharto menggambarkan malam itu? Apa yang ia katakan tentang para jenderal yang terbunuh? Dan bagaimana sebenarnya ia bergerak pada saat genting tersebut? Malam 30 September menuju 1 Oktober 1965, sebuah malam yang memutus jalannya bangsa, mengubah arah sejarah, dan membuka jalan bagi lahirnya rezim baru. Malam itu Jakarta diliputi kegelisahan. Rakyat tidak banyak tahu apa yang terjadi, tetapi di lingkaran kekuasaan sebuah operasi rahasia sedang berlangsung. Sejumlah pasukan bersenjata bergerak masuk ke rumah-rumah para jenderal Angkatan Darat. Sekitar pukul 2 dini hari, aksi penculikan dimulai. Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, dibunuh di rumahnya. Jenderal D.I. Panjaitan juga ditembak. Jenderal Sutoyo diculik. Jenderal M.T. Haryono dibunuh. Maijen S. Parman diseret dari rumahnya. Sementara Jenderal Nasution, yang juga menjadi target utama, berhasil lolos walau putrinya, Ade Irma Suryani, tewas terkena peluru. Para jenderal yang ditangkap kemudian dibawa ke sebuah lokasi di Lubang Buaya, di pinggiran Jakarta. Di sana mereka dibunuh dengan kejam dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Saudara-saudara, bagi rakyat kecil kabar ini belum terdengar jelas. Tetapi bagi kalangan militer, terutama Angkatan Darat, kejadian itu adalah sebuah guncangan besar. Pusat komando lumpuh. Panglima tertinggi Angkatan Darat telah gugur. Di tengah situasi yang kacau muncul sosok Soeharto. Ia adalah Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pada pagi 1 Oktober, ketika kabar penculikan dan pembunuhan para jenderal mulai tersebar, Soeharto bergerak cepat. Ia mengonsolidasikan pasukan Kostrad, menguasai markas penting di Jakarta, termasuk RRI dan telekomunikasi, lalu mengumumkan bahwa ia sedang menertibkan keadaan. Dalam memoarnya, Soeharto menggambarkan momen itu dengan nada sederhana. Ia menulis, "Saya mendapat laporan bahwa beberapa jenderal telah diculik. Saya segera mengambil alih pimpinan karena Presiden tidak bertindak cepat." Kalimat ini tampak singkat, tetapi mengandung makna yang sangat besar.
Soeharto menegaskan bahwa ia bertindak bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan karena keadaan darurat. Ia menempatkan dirinya sebagai pengisi kekosongan, penyelamat negara. Namun saudara-saudara, disinilah kita melihat awal terbentuknya sebuah narasi resmi. Orde Baru kemudian menyatakan bahwa PKI adalah dalang tunggal gerakan 30 September. Film propaganda yang diputar setiap tahun di sekolah-sekolah, pengkhianatan G30S PKI, mengulang narasi itu secara gamblang. PKI mendalangi kudeta, menculik para jenderal, dan bermaksud mengambil alih negara. Tetapi di luar narasi resmi itu, banyak pertanyaan yang belum pernah dijawab secara tuntas. Mengapa Bung Karno tidak segera bertindak? Mengapa Soeharto bisa begitu cepat menguasai keadaan? Apakah benar PKI sendirian? Ataukah ada faksi-faksi lain yang ikut bermain dalam pusaran peristiwa ini? Sejumlah peneliti asing seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dalam Cornell Paper maupun John Rusa dalam Pretext for Mass Murder mengungkap adanya kerumitan yang jauh lebih dalam. Menurut mereka, peristiwa 30 September tidak sesederhana narasi Orde Baru. Ada keterlibatan kelompok internal militer, ada dinamika politik yang membingungkan, bahkan ada kemungkinan bahwa Soeharto sudah mengetahui atau minimal siap menghadapi peristiwa itu. Namun yang jelas Soeharto sendiri tidak pernah memberikan pengakuan rinci. Ia hanya berkata bahwa ia bertindak karena keadaan. Ia menegaskan bahwa PKI adalah dalang dan bahwa tindakannya adalah untuk menyelamatkan negara, tidak lebih. Saudara-saudara, mari kita bayangkan suasana pagi 1 Oktober 1965 itu. Jakarta mencekam, tentara berpatroli di jalan-jalan, radio mengumumkan versi-versi yang berbeda. Bung Karno sendiri bergerak ke Halim Perdana Kusuma, sementara Soeharto tetap di markas Kostrad. Situasi menjadi penuh ketidakpastian. Dalam ketidakpastian itulah, Soeharto berhasil menampilkan diri sebagai figur yang paling tegas, paling siap, dan paling mampu mengambil alih. Sejak hari itu, posisinya kian menguat. Dari seorang panglima Kostrad yang relatif tenang, ia berubah menjadi pengendali situasi nasional. Bagi Soeharto, inilah momen emas untuk muncul ke panggung kekuasaan. Ia tidak pernah mengaku merekayasa, tidak pernah mengaku tahu lebih awal, tetapi tindakannya pada hari itu tegas, cepat, dan tanpa keraguan. Saudara-saudara, setelah malam berdarah 30 September 1965, negeri ini berada di persimpangan jalan. Bung Karno masih menjabat sebagai presiden, sang pemimpin besar revolusi, tetapi wibawanya mulai terguncang. Angkatan darat kehilangan para jenderal terasnya, dan rakyat dicekam ketakutan oleh kabar tentang penculikan dan pembunuhan. Dalam kekosongan kepemimpinan itulah, Jenderal Soeharto muncul sebagai sosok yang bergerak paling cepat. Ia mengerahkan pasukan Kostrad untuk menguasai Jakarta. Gedung RRI dan kantor telekomunikasi direbut kembali. Pagi 1 Oktober, ia memastikan bahwa suara resmi yang terdengar oleh rakyat adalah suara yang ia kendalikan. Soeharto paham betul bahwa menguasai informasi sama pentingnya dengan menguasai senjata. Dengan RRI di tangannya, ia mengumumkan kepada rakyat bahwa tentara sedang menertibkan keadaan. Ia menegaskan bahwa penculikan para jenderal adalah ulah PKI. Dengan satu langkah itu, ia bukan hanya merebut kendali situasi, tetapi juga mulai membentuk narasi sejarah. Bung Karno di sisi lain justru bergerak ke Halim Perdana Kusuma. Di pangkalan udara itu, ia bertemu beberapa perwira yang kemudian dihubungkan dengan Gerakan 30 September. Bagi Soeharto, keputusan Bung Karno itu menjadi titik lemah. Ia bisa membingkai seolah-olah presiden sedang dikelilingi oleh orang-orang PKI, sementara dirinya tampil sebagai penyelamat di luar lingkaran itu. Hari-hari berikutnya menjadi penentu. Soeharto mulai menertibkan pasukan, menangkapi mereka yang diduga terlibat, dan secara bertahap menggeser pengaruh Bung Karno. Ia tidak frontal menentang presiden, tetapi langkah-langkahnya jelas menunjukkan bahwa kendali sebenarnya kini ada di tangannya. Puncaknya terjadi pada bulan Maret 1966.
Saat itu, situasi politik sudah sangat genting. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan KAPI bergema di jalan-jalan menuntut pembubaran PKI dan perbaikan ekonomi. Mereka mengangkat tritura, 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan turunkan harga-harga. Di sisi lain, militer di bawah Soeharto semakin solid. Ia menjaga citra sebagai jenderal yang sabar, tetapi tegas. Ia tidak banyak bicara di depan umum, tetapi manuver politiknya sangat nyata. Lalu pada 11 Maret 1966, terjadilah sebuah peristiwa yang hingga kini masih diperdebatkan. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret, atau yang dikenal dengan singkatan Super Semar. Menurut versi resmi, Bung Karno menyerahkan surat perintah itu kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan surat itu, Soeharto diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu atas nama Presiden. Namun saudara-saudara, banyak catatan sejarah yang menyebut bahwa peristiwa itu penuh tekanan. Bung Karno disebut-sebut berada dalam situasi terjepit ketika istana dikepung pasukan bersenjata dan ia tidak punya pilihan selain menandatangani. Ada pula versi yang menyatakan bahwa Super Semar adalah hasil manipulasi, bahwa teks asli surat itu tidak pernah benar-benar jelas, bahkan hingga kini naskah aslinya tidak ditemukan. Yang pasti, setelah Super Semar ditandatangani, Soeharto tidak membuang waktu. Ia segera menggunakannya untuk membubarkan PKI, menangkap para tokohnya, dan secara efektif mengambil alih kekuasaan. Bung Karno masih berstatus presiden secara formal, tetapi kekuasaan real sudah berada di tangan Soeharto. Dalam tempo singkat, Soeharto berhasil membalikkan keadaan. Dari seorang panglima Kostrad yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, ia menjadi pengendali negara. Dalam waktu setahun, ia naik menjadi pejabat presiden dan pada tahun 1968 secara resmi disahkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara, inilah langkah-langkah kunci yang dilakukan Soeharto. Ia tidak pernah mengaku bahwa ia merekayasa peristiwa itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia bertindak karena keadaan darurat, bahwa ia bertindak untuk menyelamatkan negara dari komunisme. Tetapi bagi banyak sejarawan, jelas terlihat bahwa Soeharto sangat piawai memanfaatkan momentum. Ia bergerak cepat di saat yang tepat, ia mengendalikan narasi, dan ia menggunakan legitimasi formal seperti Super Semar untuk meneguhkan kekuasaannya. Dengan demikian, bahwa transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tidak terjadi dalam satu malam, tetapi dalam serangkaian langkah yang rapi dan penuh kalkulasi. Soeharto tidak terburu-buru menjatuhkan Soekarno. Ia perlahan melemahkan wibawanya, mengisolasi pengaruhnya, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai pemimpin baru. Saudara-saudara, setelah Soeharto menguasai kendali politik melalui Super Semar, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa rakyat Indonesia hanya mengenal satu kebenaran, kebenaran versi Orde Baru. Dalam versi resmi itu, peristiwa gerakan 30 September 1965 digambarkan sederhana. PKI adalah dalang tunggal, para jenderal adalah korban pengkhianatan. Narasi ini kemudian dijadikan doktrin negara. Semua buku pelajaran sejarah wajib memuatnya. Semua sekolah setiap tahun diwajibkan menonton film Pengkhianatan G30S PKI karya Arifin Cenur. Sebuah film yang diproduksi tahun 1984 dengan durasi lebih dari 4 jam. Film ini menampilkan adegan-adegan dramatis tentang penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya. Adegan-adegan itu diputar berulang-ulang, sehingga menanamkan rasa benci mendalam terhadap PKI di benak generasi muda. Tidak hanya di sekolah, media massa, surat kabar, radio, televisi, semua tunduk pada satu versi sejarah yang dikendalikan oleh Departemen Penerangan. Tidak ada ruang untuk mempertanyakan, apalagi mengkritik narasi itu. Saudara-saudara, inilah salah satu strategi penting Soeharto. Ia tahu bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh senjata dan politik, tetapi juga oleh penguasaan memori kolektif bangsa. Dengan membekukan sejarah, dengan menyajikan satu versi tunggal, ia memastikan bahwa rakyat akan melihat dirinya sebagai pahlawan dan PKI sebagai musuh abadi.
Istilah bahaya laten komunisme menjadi mantra politik yang terus diulang, tidak hanya di pidato resmi, tetapi juga dalam setiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Di podium-podium itu, Soeharto menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus selalu waspada, karena komunisme bisa bangkit kembali kapan saja. Narasi ini juga dipakai untuk membenarkan penindasan. Ribuan orang yang pernah terlibat atau bahkan hanya dituduh simpatisan PKI dibuang ke penjara tanpa proses pengadilan. Puluhan ribu lainnya dikirim ke Pulau Buru. Jutaan orang dicap sebagai ekstapol, bekas tahanan politik, dan dicabut hak-haknya. Mereka tidak boleh bekerja sebagai pegawai negeri, tidak boleh menjadi guru, bahkan tidak boleh berorganisasi. Dan semua itu dibenarkan dengan satu kalimat sederhana, demi mencegah bangkitnya komunisme. Saudara-saudara, penting kita catat bahwa Soeharto sendiri sangat jarang memberikan uraian panjang tentang peristiwa 1965. Ia tidak pernah menulis detail tentang bagaimana ia menghadapi malam 30 September atau bagaimana ia merumuskan langkah-langkah setelahnya. Yang ia lakukan hanyalah mengulang garis besar, PKI dalang, tentara korban. Dengan narasi sesederhana itu, Orde Baru menutup pintu bagi pertanyaan-pertanyaan lain. Mengapa Bung Karno tidak segera bertindak? Apakah ada faksi lain dalam militer yang ikut bermain? Apakah benar PKI sendirian? Semua pertanyaan itu dilarang muncul. Bahkan riset akademis yang mencoba menawarkan perspektif lain segera dicap sebagai upaya menghidupkan kembali komunisme. Buku Cornell Paper karya Benedict Anderson dan Ruth McVeigh yang menyebut peristiwa 1965 lebih kompleks daripada versi resmi dilarang beredar di Indonesia. Penulis-penulis yang mencoba menggali peran kelompok lain, baik dari militer maupun politik, segera dituduh subversif. Narasi resmi ini begitu kuat sehingga membentuk generasi demi generasi. Anak-anak sekolah tumbuh dengan keyakinan bahwa PKI adalah pengkhianat bangsa, bahwa komunisme adalah iblis yang harus dimusnahkan. Namun saudara-saudara, di balik kekuatan narasi itu ada satu hal yang menarik. Soeharto tidak pernah menyebut secara pribadi bahwa ia merekayasa, atau bahwa ia mengetahui lebih awal, atau bahwa ia menutup mata terhadap pembantaian massal yang terjadi setelah 1965. Ia memilih diam. Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa dalam setiap momentum besar, seorang pemimpin biasanya meninggalkan pengakuan, kesaksian, atau refleksi pribadi tentang apa yang ia lakukan. Namun dalam kasus Jenderal Soeharto, ada sebuah ruang kosong yang begitu mencolok. Ia tidak pernah memberikan pengakuan penuh tentang peristiwa 30 September 1965 maupun tragedi kemanusiaan setelahnya. Mari kita lihat lebih dekat. Dalam wawancara-wawancara dengan media asing, Soeharto seringkali mengulang jawaban singkat, kaku, dan tanpa emosi. Kepada Der Spiegel di Jerman, ia menegaskan kembali bahwa PKI adalah dalang tunggal, dan bahwa tindakan yang ia ambil hanyalah untuk menyelamatkan bangsa. Ketika ditanya soal jumlah korban pembantaian massal, ia tidak memberikan angka. Ia hanya berkata, itu urusan rakyat. Dalam wawancara lain kepada wartawan asing bernama Cynthia Webb, Soeharto juga menghindari detail. Ia tidak pernah mengakui apakah ia mengetahui lebih awal rencana kudeta. Ia tidak pernah membicarakan apakah ada faksi lain dalam militer yang ikut bermain. Ia hanya mengulang garis resmi, PKI pengkhianat, tentara korban. Bahkan dalam buku semi-autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989, Soeharto sama sekali tidak membuka tabir baru. Buku itu lebih mirip kumpulan pidato politik ketimbang refleksi pribadi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pak Harto kini memang telah tiada, tetapi pesan-pesan beliau selama memimpin bangsa ini masih terngiang hingga saat ini. Salah satu pesan yang paling sering beliau sampaikan adalah tentang bahaya laten komunis. Sebuah peringatan yang tidak boleh kita abaikan, walau waktu terus berjalan dan generasi berganti. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia tentang sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang menyangkut masa depan bangsa,
menyangkut keselamatan negara, dan menyangkut kelangsungan hidup kita semua sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat. Kita semua mengetahui bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI secara resmi telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang oleh negara. Namun saudara-saudara, apakah dengan bubarnya PKI berarti kita boleh merasa tenang? Apakah ancaman itu hilang sama sekali? Tidak. Saya tegaskan, tidak. Bahaya laten komunis tetap ada, bukan karena organisasinya, melainkan karena ideologi yang mereka anut. Ideologi itu tidak pernah benar-benar mati. Ia bisa bersembunyi, menyesuaikan diri, dan muncul kembali dengan wajah yang berbeda. Seperti api dalam sekam, ia tinggal menunggu angin yang meniupnya untuk menyala kembali. Soeharto selalu mengingatkan, PKI adalah partai yang cerdik. Mereka pandai memutarbalikan fakta, membungkus niat jahat dengan kata-kata manis, slogan-slogan yang memikat, seolah-olah berpihak kepada rakyat kecil. Padahal tujuan mereka jelas, mengganti dasar negara kita, Pancasila, dengan ideologi asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bukti kekejaman mereka bukanlah dongeng. Sejarah mencatat dengan jelas, ulama, kiai, tokoh agama, bahkan rakyat kecil menjadi korban kebrutalan mereka. Mereka dibantai, dihina, ditindas, hanya karena PKI ingin memaksakan kehendaknya. Mereka bermimpi menjadikan Indonesia negara komunis, tanpa agama, tanpa menghargai perbedaan, tanpa mempertimbangkan budaya luhur bangsa kita. Lebih dari itu, PKI terkenal pandai menyusup. Mereka tidak hanya bergerak di jalanan, melainkan juga masuk ke lembaga-lembaga negara, organisasi massa, hingga pemerintahan. Mereka mencari celah, memanfaatkan kesempatan, dan memperluas pengaruh dengan cara yang licik. Inilah yang membuat bahaya laten itu begitu berbahaya, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka mencoba bangkit kembali. Oleh sebab itu, generasi sekarang, terutama generasi muda yang tidak mengalami langsung masa kelam itu, harus tetap waspada. Jangan sampai sejarah kelam terulang. Jangan sampai bangsa ini melupakan pengkhianatan besar yang pernah hampir menghancurkan negeri. Bahaya laten komunis adalah ancaman yang selalu mengintai. Ia akan hidup kembali bila bangsa ini lengah, bila kita terpecah belah, bila kita melupakan Pancasila sebagai dasar negara. Maka tugas kita bersama adalah menjaga persatuan, kesetiaan pada Pancasila, dan menolak setiap usaha mengganti ideologi bangsa kita. Ingatlah saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kita tidak boleh melupakan pengkhianatan PKI, tidak boleh menutup mata terhadap fakta kekejaman mereka, dan tidak boleh memberi ruang bagi ideologi yang nyata-nyata mengancam kedaulatan kita. Mari kita wariskan semangat kewaspadaan ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, supaya mereka tahu bahwa bahaya laten komunis bukan dongeng, bukan rekayasa, melainkan ancaman nyata yang pernah menghantam bangsa ini. Dengan begitu, mereka dapat menjaga negeri ini dari segala bentuk penyusupan, pemutarbalikan fakta, dan upaya mengganti ideologi bangsa. Saudara-saudara, selama kita tetap setia kepada Pancasila, selama kita bersatu sebagai bangsa Indonesia, dan selama kita waspada terhadap bahaya laten komunis, maka Indonesia akan tetap tegak berdiri, merdeka, berdaulat, dan tidak pernah tunduk kepada ideologi apapun selain Pancasila. Saudara-saudara sekalian, para pemimpin bangsa, para pejabat negara yang memegang amanah rakyat, ingatlah kekuasaan yang ada di tangan saudara bukanlah milik pribadi. Kekuasaan itu hanyalah titipan rakyat, amanah yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban, bukan saja di hadapan sejarah, tetapi juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, berhentilah mengintimidasi rakyat sendiri. Jangan lagi mengkriminalisasi suara rakyat yang berbeda pendapat. Rakyat bukan musuh, rakyat bukan ancaman, rakyat adalah pemilik sah negeri ini, dan pejabat hanyalah pelayan yang diberi tugas untuk mengabdi. Berikanlah ruang kepada rakyat untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapat, karena dari suara rakyatlah kebenaran bisa muncul. Demokrasi hanya akan hidup bila rakyat dibiarkan bernapas, bila rakyat dibiarkan bersuara tanpa rasa takut. Dan yang paling penting, belajarlah untuk jujur. Kejujuran adalah syarat mutlak bagi siapapun yang ingin disebut sebagai negarawan sejati.
Pejabat yang curang hanyalah penguasa kecil yang memikirkan dirinya sendiri. Tetapi pejabat yang jujur, ia akan dikenang sebagai pemimpin bangsa. Hindarilah membangun dinasti politik yang hanya mementingkan keluarga sendiri. Negeri ini bukan milik segelintir orang, bukan pula panggung untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Negeri ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Saudara-saudara pejabat negara, belajarlah rendah hati di hadapan rakyat. Ingatlah pesan sejarah bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menindas rakyatnya sendiri, melainkan bangsa yang menjunjung keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Apabila saudara-saudara benar-benar ingin dikenang sebagai pemimpin yang mencintai negeri ini, maka pimpinlah dengan hati yang bersih, dengan niat yang lurus, dan dengan keberanian untuk berkata jujur, meski pahit. Hanya dengan cara itulah bangsa ini akan tetap tegak, dan sejarah akan mencatat saudara bukan sekadar penguasa, melainkan negarawan sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.